Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-50. Wa idz faraqna, lan nalikane mecah sapa ingsun ikum mul bahra. Wa idz faraqna bikumul bahra, lan nalikane mecah sapa ingsun sebab sira kabeh al bahra ing segara, fa anjaina, mongko nyelametake sapa ingsun kum ing sira kabeh, wa auraqna, lan ngirmaken sapa ingsun ala fir'auna ing fir'aun sak bolone, wa antum ala utawi sira kabeh iku tanturun, padha ningali sapa sira kabeh. Ayat ini maknanya, dan ingatlah ketika kami telah membelah laut untuk kamu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu sendiri menyaksikan. Ya, ayat ini sekali lagi mengingatkan mereka tentang nikmat Allah yang dilimpahkan kepada leluhur Bani Israel. Dengan sedikit rinci, ayat ini memerintahkan Bani Israel, yaitu dengan perintah, dan ingat pula lah, di samping mengingat nikmat-nikmat yang lalu ketika kami belah laut merah yang dikenal juga dengan laut Kalzum, yaitu di satu daerah dekat terusan Suez, atau yang dahulu itu dikenal dengan nama Fam al-Hairus. Untuk Bani Israel ini memerintah Bani Israel untuk ingat ya akan nikmat-nikmat Allah, di antaranya pembenahan laut. Kemudian ketika itu kata Allah, kami selamatkan kamu dengan jalan kami pisahkan air laut agar kalian dapat menyeberanginya, sehingga kalian dapat menghindar dari kejaran Fir'aun dan para tentaranya. Dan kami belah ya, laut itu supaya tidak dikejar, katanya, supaya bebas dari kejaran Fir'aun dan pengikutnya. Kemudian kata Allah, kami menenggelamkan pengikut Fir'aun, sedang kamu sendiri menyaksikan peristiwa itu. Adapun Fir'aun, maka kami selamatkan badannya agar menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya, sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat Yunus. Jadi ketika terjadi semacam eksodus, Nabi Musa bersama umatnya tidak menempuh jalan yang biasa ditempuh untuk menuju ke Sinai. Mereka tidak menelusuri pantai Laut Tengah yang jaraknya hanya sekitar 250 mil menuju Sinai. Tetapi mereka menelusuri jalan arah tenggara, menelusuri Laut Merah ya, untuk menghindar dari lalu lalang kafilah sekaligus menjauhkan diri dari kejaran Fir'aun. Kemudian ada yang berpendapat bahwa Nabi Musa bersama umatnya meninggalkan Fir'aun atas izin Fir'aun. Tapi rupanya setelah mereka berangkat, Fir'aun menyesal membiarkan tenaga-tenaga yang mereka kerjakan itu meninggalkan Mesir, atau menduga bahwa Nabi Musa dan pengikutnya bermaksud melakukan makar. Maka karena itu Fir'aun mengejar mereka. Ini pendapat lain. Kemudian pembelahan laut dipahami oleh beberapa ulama. Itu dipahami dalam arti air laut itu surut setelah pasang. Dan dengan demikian
merupakan peristiwa alam biasa. Akan tetapi mayoritas ulama memahami arti peristiwa ini luar biasa. Apalagi di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara dijelaskan bahwa itu terjadi atas perintah Allah kepada Nabi Musa. Sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara itu, mereka kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Semua juga mengetahui bahwa tongkat merupakan alat yang digunakan Nabi Musa alaihissalam dalam menampakkan mukjizat atau hal-hal luar biasa. Nah, kalau peristiwa pembelahan air itu merupakan peristiwa alam biasa, maka mengapa Allah memerintahkan Musa alaihissalam menggunakan tongkatnya? Maka ini termasuk hal yang kejadian yang luar biasa. Ya, bagaimanapun terjadinya peristiwa tersebut, yang pasti kejadian itu penuh dengan nikmat Allah. Mereka bersama anak cucunya diselamatkan dari musuh yang sangat ditakuti, yaitu Fir'aun bersama pengikutnya. Dan mereka melihat dengan mata mereka sendiri kalau mereka itu diselamatkan oleh Allah. Nah, bukankah hal semacam ini merupakan nikmat yang perlu disyukuri? Apalagi kalau peristiwa itu mukjizat yang tidak bisa terulang, sehingga dapat menguatkan keimanan. Jadi ayat di atas tadi itu yang kita bahas, bahwasanya mereka diselamatkan dari keluarga atau pengikut Fir'aun, bukan dari Fir'aun, tapi ada keluarga pengikutnya. Ini karena keluarga dan rezimlah yang membantu dan mendukung Fir'aun dalam kekejaman dan kedurhakaannya, sehingga mereka juga harus ikut bertanggung jawab dan ikut mendapatkan sanksi. Tentu saja Fir'aun juga tenggelam dan mendapat sanksi sebagaimana diuraikan pada ayat lain, seperti ayat Al-Isra. Ya, boleh juga Fir'aun tidak disebut di sini karena badannya diselamatkan oleh Allah. Ya, jasadnya diselamatkan, sehingga sampai hari ini juga bisa dilihat jasadnya karena diawetkan. Ya, tenggelam. Jadi Fir'aun itu tenggelam, tetapi kemudian terdampar di pantai dan dikenal oleh masyarakat, sehingga dapat mereka awetkan dengan ya tadi itu mumi atau pembalaseman kalau bahasa dahulu, dan sehingga dapat bertahan sampai hari ini yang ada. Dan itu bisa dilihat di Museum Mesir di Kairo, mumi Fir'aun. Kemudian ada pun tentaranya, tentara Fir'aun, mereka tidak diawetkan, bahkan boleh jadi mereka tenggelam ke dasar laut, sehingga hanya mereka yang disebut oleh ayat ini sebagai ditenggelamkan oleh Allah. Nah, maka ayat ini Al-Quran membuktikan kebenaran dan ketelitian informasi. Kalau ingin lebih jelas lagi bisa dibahas, bisa kita lihat, panjenengan lihat pada Al-Quran surat Yunus, ya, itu ada penjelasan tentang pembuktian kebenaran dan ketelitian informasi yang ada dalam Al-Quran. Nah, ayat ini, hikmah dari ayat ini yaitu mengungkap, ya. Jadi setelah ayat-ayat ini mengungkap nikmat keselamatan jasmani, yakni keterbebasan dari kejaran Fir'aun
dan keselamatan dari bahaya yang hanyut oleh ombak di Laut Merah. Ayat-ayat berikutnya berlanjut dengan menyebut nikmat-nikmat Allah yang berkaitan dengan keselamatan rohani, yaitu penganugerahan kitab suci. Ya. Jadi ayat yang kita bahas itu mulai dari ayat kemarin sampai ayat yang sekarang yang ke 50 ini mengungkap nikmat keselamatan jasmani. Nanti ke depan akan diungkap juga nikmat yang berkaitan dengan keselamatan rohani. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.